Halo teman-teman, setelah kita membuat dan menyelesaikan transaksi, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Jadi yang pertama itu adalah telah diterima rekening koran dari Bank Mega per tanggal 31 Desember 2017 menunjukkan informasi bahwasanya interest revenue itu 6.550.000 dan bank service charge-nya sebesar 325.000. Jadi, sebelum kita mengerjakan penyesuaian ini, kita harus tahu dulu saldo terakhir dari cash in bank di tanggal 31 bulan 12 2017. Kita lihat di Mayapnya sendiri. Kita bisa lihat di account, kemudian account list. Nah, di sini cash in bank-nya adalah 440.980.000. Maka di sini ditulis 440.000 440.980.000. Nah, kemudian berdasarkan soal itu kan penyesuaian dari interest revenue-nya itu adalah 6.550 sedangkan bank service charge adalah 325. Maka dari 440.980.000 ini ditambah dengan pendapatan baru kemudian dikurangi dengan biaya administrasi bank sehingga menghasilkan cash in bank setelah penyesuaiannya itu adalah 447.205.000 sehingga nanti jurnalnya adalah biaya administrasi banknya adalah di debit sebesar 325.000, cash in banknya sebesar 6.225.000 dan interest revenue-nya adalah 6.550 sehingga pada saat di Mayop adalah kita close kemudian ke rekon ke bank dulu kemudian reconcile account. Nah, di sini new statement balance-nya adalah 440.990. Kemudian, kita masukin tanggal 31/12/2017 dan kita tap. Nah, di sini adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan cash in bank sendiri. Nah, setelah itu kita klik centang buat mengenolkan saldo di cash in bank. Nah, lihat di out of balance-nya sudah 0 ya, teman-teman. Nah, setelah langkah itu, baru kita ke bank entry. Kita klik bank entry. Nah, di sini kita masukin service charge-nya berapa dan juga pendapatan interest revenue sendiri. Berdasarkan di soal, service charge itu sebesar 325.000. Nah, untuk penyesuaian sendiri, karena ini adalah periode 13, maka dikasih tanda bintang di depannya tanggal 31 Desember 2017. Kemudian kita tap. Nah, akunnya apa? Akunnya adalah beban administrasi bank atau di kepala 9 bank service charge. Nah, kemudian untuk memonya sendiri bisa kita isi dengan biaya administrasi bank. Nah, untuk teks code-nya itu adalah NT. Karena teks inklusifnya nggak bisa dihilangin centangnya, berarti biarin aja. Kemudian kita tap. Nah, sampai di interest earned. Berdasarkan di soal, penyesuaian dari interest revenue itu adalah sebesar 6.550.000. Tanggalnya juga kita ganti dengan tanda bintang di depannya, kemudian 31 Desember 2017. Kemudian akunnya adalah interest revenue, yaitu akun kepala 8. Kita klik ini. Nah, untuk namanya sendiri adalah pendapatan. Karena di sini itu tidak bisa di Ctrl R, maka kita langsung record. Kemudian, nah, ternyata setelah kita masukin biaya administrasi bank sama pendapatan bunga, terjadi selisih sebesar 6.225.000. Nah, maka dari itu kita harus mengenolkannya dengan menuliskan total 447.205.000 di new statement. Nah, sehingga hasil dari out of balance-nya adalah 0. Kemudian kita reconcile. Habis itu kita reconcile. Nah, kita bisa lihat jurnalnya di transaction journal. Coba kita lihat di all paling bawah sendiri. Coba ya. Nah,
Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, untuk pencariannya harus dikasih tanda bintang juga, biar kita nemu transaksi yang terakhir. Nah, muncul biaya administrasinya, cash in-nya di kredit 325, bank servicernya 325 di debit. Kemudian pendapatan bunga cash in-nya debit, kemudian interest revenue-nya di kredit sebesar 6.550. Kemudian kita close, lanjut ke transaksi penyesuaian yang kedua. Karena di transaksi penyesuaian yang kedua itu ada 5 soal, maka kita mengerjakannya satu-satu, dimulai dari yang pertama, yaitu berdasarkan inventarisasi fisik perlengkapan toko yang tersisa senilai 8.150. Yang tersisa itu ternyata hanya 8.150, berarti yang terpakai atau yang menjadi beban di periode tersebut itu berapa. Maka caranya adalah kita harus melihat perlengkapan toko di account list itu berapa sih. Ternyata pada tanggal 31 Desember 2017, store supplies itu sebanyak 10.510. Ini saldo akhirnya ya. Maka kita tulis di sini. Perlengkapan di catatan itu sebesar 10.510. Ternyata yang tersisa itu hanya 8.150. Ini kita ambil dari soalnya. Nah, maka yang menjadi beban atau yang perlu disesuaikan itu adalah selisihnya. Selisih dari perlengkapan yang ada di pencatatan dan juga secara fisiknya atau secara soalnya gitu. Nah, maka untuk menghitungnya adalah perlengkapan yang di catatan dikurangi dengan perlengkapannya secara fisik, ketemunya adalah 2.360. Sehingga untuk jurnalnya sendiri adalah beban perlengkapan toko itu sebesar 2.360, kemudian kreditnya adalah store supplies sebesar 2.360. Sampai sini apakah paham teman-teman? Jadi langkahnya itu adalah kita harus melihat dulu perlengkapan tokonya saldonya berapa di account list. Nah, baru kita kurangi dengan penyesuaiannya, yaitu 8.150, sehingga kita bisa menemukan selisihnya itu berapa. Nah, setelah itu adalah yang kedua. Beban sewa toko bulan Desember 2017 itu sebesar 2.600. Karena di poin B ini adalah sudah menyebutkan bebannya itu adalah 2.600, maka kita tidak perlu menghitungnya kembali, kecuali soalnya itu adalah iklan itu sewa itu hanya dipakai selama 2 bulan. Sedangkan biaya sewanya adalah 6 bulan, maka yang menjadi uh, yang tersisa itu, misalkan ya teman-teman, kalau buat beban sewa sendiri itu perhitungannya berarti kayak apa sih ya, yang belum terpakai sewanya itu sekitar 4 bulan. Nah, sedangkan saldo awalnya itu berapa? Berarti kita harus menghitung yang menjadi beban itu berapa. Karena di soal penyesuaian ini adalah beban sewanya sudah disebutkan, maka kita tidak perlu menghitungnya kembali. Jadi langsung aja rent expense, beban expense-nya itu, beban sewanya itu sebesar 2.600 dan sewa dibayar di bukanya juga 2.600. Kemudian yang poin ke C juga sama, karena di sini sudah menyebutkan beban asuransi bulan Desember 2017 itu sebesar 1.150.000, maka tidak perlu dilakukan perhitungan. Langsung saja kita tuliskan di sini sebesar 1.150, sehingga jurnalnya itu adalah beban asuransinya di debit dan asuransi dibayar di bunganya itu di kredit sebesar 1.150. Nah, kemudian untuk poin yang D adalah cadangan kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang per 31 Desember. Berarti langkah awalnya adalah kita melihat saldo account receivable-nya itu berapa sih? Cara melihatnya adalah di account list, kemudian kita lihat di account receivable itu 387.200.000. Kita masukkan ke Excel 387.200. Kemudian dikalikan sama penyesuaiannya, yaitu 5%. 5% itu adalah cadangan kerugian piutang dikalikan dengan yang saldo account receivable, sehingga
ketemunya adalah 19.360.000. Nah, setelah itu kita lihat saldo allowance itu berapa sih sebenarnya. Karena tadi kan kita hanya baru melihat account receivable kan saldonya. Kemudian akun receivable itu dikalikan dengan persentase dari cadangan kerugian atau allowance. Nah, selanjutnya adalah kita harus melihat dulu saldo dari allowance itu sendiri itu berapa. Ternyata saldo dari allowance itu adalah minus 29.700.000. Maka kita masukkan di saldo allowance ini adalah 29.700.000. Sehingga penyesuaiannya adalah selisih dari account receivable yang sudah dikalikan dengan persentase ini, cadangan kerugian sebesar 19.360 dengan allowance saldo allowance-nya sendiri yaitu 29.700, maka ketemu selisihnya adalah 10.340.000. Nah, yang dicatat di jurnal itu yang mana? Yang dicatat adalah yang disesuaikan, yaitu yang 10.340. Maka jurnalnya sendiri adalah allowance for doubtful debt itu sebesar 10.340.000 dan akun kreditnya adalah bad debt expense sebesar 10.340.000 rupiah. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu adalah penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Nah, di sini juga sudah disebutkan bahwasannya penyusutannya itu adalah 1.250.000. Berarti kita tidak perlu melakukan penghitungan kembali, langsung saja dibuatkan jurnalnya. Jadi, jurnalnya adalah beban penyusutan itu sebesar 1.250 dan penyusutan peralatan sebesar 1.250. Nah, setelah kita melakukan perhitungan penyesuaian, kita harus memasukkannya di Mayo. Kita ke account, kemudian record journal entry. Nah, tanggalnya kita kasih bintang, kemudian 31 bulan 12 tahun 2017. Di poin kedua itu ada penyesuaian perlengkapan toko, dan beban sewa, kemudian beban asuransi, kemudian cadangan, cadangan kerugian, piutang, kemudian ada penyusutan equipment, penyusutan peralatan. Kita bikin jurnalnya satu persatu, dimulai dari perlengkapan toko. Perlengkapan toko berarti jurnal pertamanya adalah beban sewa toko. Beban perlengkapan toko sebesar berapa tadi? Sebesar 2.360.000. 2.360.223. Nah, akun yang dikreditnya adalah akun kepala satu, store supply sebesar 2.360. Kemudian untuk penyesuaian yang kedua adalah beban sewa toko. Maka langsung saja kita mencari akun beban sewa toko atau rent expense sebesar 2.602.600. Nah, akun yang dikredit adalah prepaid rent. Kemudian yang ketiga itu ada beban asuransi, maka akun yang didebit adalah bebannya. Beban asuransinya itu berapa? Berarti kita menggunakan akun insurance expense sebesar 1.150.000. Nah, untuk akun yang dikredit adalah prepaid insurance sebesar sama 1.150. Kemudian untuk yang keempat, cadangan kerugian piutang berarti allowance for doubtful debt-nya itu sebesar, kita cek dulu ya, karena ini adalah perhitungan 10.340.000. 10.340.340 yang dikredit adalah bad debt expense. Kemudian yang terakhir adalah penyusutan. Bad depreciation expense sebesar 1.250 untuk 23. Dan equipment at cost equipment nah, lanjutkan ya teman-teman. Untuk akun yang dikredit itu adalah equipment
Kumdep atau penyusutan peralatan. Nah, kita kontrol R. Nah, di sini sudah memunculkan jurnal-jurnalnya, maka kita record. Insya Allah sudah benar. Nah, kemudian kita buat penyesuaian yang ketiga, kembali ke record journal entry, tanggalnya masih sama. Kemudian kita tulis di memonya adalah penyesuaian bebannya masih penyesuaian beban yang masih harus, karena ini masih dibayar, berarti yang dituliskan adalah sesuai dengan nomor yang di soal, yaitu sebesar 2.620 dan 3.575. Nah, untuk pembuatan jurnalnya adalah telepon electricity itu buat tagihan listrik bulan Desember dengan expense payable. Karena kan pencatatannya itu mau di bulan Januari kan. Sedangkan tagihan listriknya itu yang terjadi di bulan Desember. Makanya akun kreditnya itu adalah beban, utang beban. Sama seperti halnya adalah gaji. Gaji juga sama. Akun di kreditnya adalah expense payable. Kita masukin di Mayob dimulai dari telepon electricity sebesar nominalnya adalah 2.620, terus expense payable. Habis itu gaji dan karyawan, gaji dan upah, fixed and salaries, mohon maaf, sebesar 3.575. Baru ke expense payable. Sehingga jurnalnya adalah ini. Telepon dan electricity 2.620, expense payable 2.620, wage and salaries-nya 3.575, expense payable-nya 3.575. Maka kita record. Kemudian untuk jurnal yang terakhir, jurnal penyesuaian nomor 4 adalah adjustment VAT itu yang untuk nomor poin A, yaitu oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke prepaid VAT. Maka kita harus melihat dulu saldo setiap VAT income sama VAT outcome terlebih dahulu. Kita lihatnya di mana? Nah, kita lihatnya di account list. VAT outcome kepala 2, VAT outcome itu sebesar 86.150. Maka ditulis VAT outcome-nya 86.150. Kemudian VAT income-nya kita lihat juga di aset. VAT in 97.290. Sedangkan prepaid VAT di sini itu masih kosong. Sehingga VAT payable-nya adalah, kita lihat apakah sudah terisi. Ternyata VAT payable-nya itu kosong, sehingga kita harus mengisi selisih dari VAT income dan VAT outcome, yaitu sebesar 11.140. Maka untuk jurnalnya sendiri adalah, karena VAT outcome itu saldo normalnya adalah di kredit, maka karena ini dipindahkan ke prepaid VAT, otomatis VAT outcome-nya ada di debit, ditutup gitu loh akunnya. Nah, sedangkan VAT income kan saldo normalnya itu di debit. Karena ini dipindahkan, maka diletakkan di kredit. Sehingga untuk jurnalnya adalah VATO sebesar 86.150.000, prepaid VAT-nya juga di debit sebesar 11.140, itu selisih dari ini VAT income dan VAT outcome, dan VAT ini ada di kredit total dari VAT out dan juga prepaid. Nah, kita masukkan di sini terlebih dahulu di record journal entry. Penyesuaian AT dan pajak PPh Badan. Yang pertama adalah VAT out pada 2, sebesar 86.150,
86.150. VAT 11.140. Kemudian VAT-nya adalah 97 juta. Kemudian untuk jurnal yang kedua, untuk jurnal yang kedua itu kita harus menentukan dulu laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak itu biasanya kita harus melihat di report, journal entry, report, profit and loss. Ini kita menggunakan bintang 14 periode dimulai dari Januari. Saya coba display ya. Nah, ternyata laba sebelum pajaknya itu adalah sebesar 292.744. Maka nominal ini yang harus kita catat di sini, laba sebelum pajaknya. Kemudian, koreksi positif itu tidak ada, koreksi negatif itu ada interest revenue sebesar 13.535. Ini dari mana? Kita harus mencari ini atau melihat nominal ini itu di profit and loss juga nominalnya, yaitu interest revenue sebesar 13.535, maka dicatat di sini. Kemudian bad debt expense juga sama, kita lihatnya di profit and loss. Bad debt expense sebesar 4.760, sehingga dari 15 dan 4 juta ini kita jumlahkan dengannya di sini. Dari labanya 292.744.000 ini ditambah dengan interest revenue pendapatannya, baru dikurangi dengan beban cadangan kerugian piutangnya, sehingga menghasilkan mohon maaf, karena ini termasuknya koreksi negatif, berarti 292 jutanya dikurangi dengan interest revenue dikurangi dengan bad debt expense, sehingga hasilnya 274.449.000. Kemudian untuk perhitungan pajaknya sendiri adalah, karena di soal itu ketentuannya adalah dasar pengenaan pajak adalah tarif yang berlaku pada tahun 2017, maka dasarnya itu adalah 50% dikalikan 25% dikalikan PKP hasil yang ini. Sehingga hasilnya adalah 34.306.125. Nah, prepaid income-nya per 31 Desember itu berapa? Kita lihatnya di account list. Yaitu kita close account list. Prepaid income tax itu saldonya 15 juta. Maka kita masukkan di sini per 31 Desember itu ternyata prepaid income tax itu saldonya 15 juta, sehingga utang PPh-nya itu adalah selisih dari pendapatannya, beban pendapatan dengan pendapatan pajaknya, sehingga totalnya adalah selisihnya adalah 19.306.125. Ini yang nantinya akan kita gunakan di jurnal. Jurnalnya itu adalah income tax expense, itu di debit, income tax expense-nya di debit, kemudian yang di kredit adalah prepaid income tax, dan juga prepaid tax itu sama aja prepaid income tax dan income tax payable. Income tax expense-nya itu adalah total dari sininya, kemudian prepaid income tax itu yang 15 juta, income tax payable-nya adalah 19.306.125.000. Kita bikin jurnalnya. Penyesuaian VAT dan PPh badan ya, karena tadi belum terrecord ternyata VAT. Oh, sebesar 150. Kemudian prepaid VAT-nya adalah 11.140. Kemudian di sini adalah VAT in. Nah,
Jurnal yang selanjutnya adalah income tax and expense sebesar 34 juta 306 125. Kemudian prepaid income tax 15 juta, dan yang terakhir adalah yang terakhir itu adalah income tax payable hutangnya. Nah, kita kontrol R. Sudah selesai. Coba kita cek di transaction jurnalnya buat penyesuaian apakah sudah muncul semua di sini. Ternyata sudah muncul semua. Nah, setelah itu kita harus print out hasilnya. Yang dibutuhin apa aja di sini? Kita harus print out buat hasil laporan laba ruginya, terus jurnalnya, jurnal secara keseluruhan, kemudian statement cash flow, dan juga formatnya. Jadi untuk mendownload laporannya kita ke report, kemudian index to reports. Nah, di sini saya akan mendownload hasil laba dan ruginya atau profit and loss ke ini, kemudian display. Nah, jangan lupa periodenya itu dari 1/1/2017 hingga penyesuaiannya bintang 31/12/2017. Setelah itu, kita scroll sampai bawah, lihat dulu. Ternyata profit and loss-nya berubah menjadi 258.437.475. Kita send to, buat nge-save via PDF. Kemudian, kita save di tempat yang kita pilih tadi. Sebentar ya. Di sini ya kita save. Nah, kemudian apa lagi yang dibutuhin standar balance sheet, kita display. Jangan langsung di display, tapi kita klik double dulu. Nah, ternyata di sini juga sudah 13 produk, maka kita display. Nah, cara save-nya juga sama, Cento, terus PDF. Kemudian save. Nah, habis itu kita print out jurnal. Nah, jurnal itu ada di sini, transaction jurnal, general jurnal. Jangan lupa transaksi date-nya diganti 1 Januari 2017 sampai dengan bintang 31 Desember 2017. Source-nya itu misalkan kalau disuruhnya itu setiap jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, maka download satu-satu. Tapi ketika yang diminta itu keseluruhan, berarti kita download yang all. Kemudian kita display. Ini adalah jurnal secara keseluruhan dari awal sampai dengan penyesuaian. Setelah itu caranya sama, kita sentuh PDF. Kemudian save. Nah, yang terakhir adalah laporan arus kas, itu ada di banking, kemudian statement of cash flow. Periodenya tetap sama ya, dari Januari sampai 13 periode ini, kemudian di display. Habis itu kita sentuh lagi PDF. Nah, sudah selesai. Jadi begitu pengerjaan dari pembuatan data awal sampai dengan jurnal penyesuaian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya teman-teman. Mohon maaf, dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga UTS-nya besok lancar. Amin, semangat. Jangan lupa belajar. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.